Pernahkah dirimu memperhatikan bahwa napasmu berubah tanpa disadari saat pikiranmu gelisah? Atau ketika tubuhmu terasa berat tanpa alasan yang jelas? Di balik ritme sederhana yang sering diabaikan itu, tersimpan sebuah mekanisme halus yang menghubungkan napas, pikiran, dan energi tubuh menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Banyak orang menjalani hidup seolah ketiganya berdiri sendiri. Padahal, sebenarnya mereka bergerak seperti arus yang saling memengaruhi dalam diam. Ketika salah satunya terganggu, dua lainnya perlahan ikut kehilangan keseimbangan. Dan anehnya, semakin modern kehidupan menjadi, semakin jauh manusia dari kesadaran dasar ini. Video ini akan mengajak dirimu menyelami kembali hubungan tersebut, bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Di berbagai tradisi kuno, napas tidak pernah dianggap sekedar proses biologis, melainkan jembatan antara tubuh fisik dan sesuatu yang lebih dalam. Namun dalam kehidupan modern, napas sering diperlakukan seperti latar belakang yang tidak penting. Padahal, ia adalah pintu masuk paling sederhana menuju kesadaran diri. Ketika pikiran bergerak terlalu cepat, napas menjadi dangkal, dan energi tubuh terasa terpecah. Sebaliknya, ketika napas melambat dan teratur, pikiran mulai tenang, dan tubuh menemukan kembali ritmenya yang alami. Yang akan kamu pelajari di sini bukanlah teknik yang rumit atau mistis tanpa arah, melainkan cara sederhana yang telah lama ada, namun terlupakan. Sebuah pendekatan yang memungkinkan dirimu merasakan kembali harmoni yang sebenarnya selalu ada, hanya saja jarang diperhatikan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin tahu satu hal sederhana darimu. Di mana dirimu sedang mendengarkan ini sekarang? Dan sampai di titik mana video ini berhasil menjangkaumu? Tulis di kolom komentar, bukan sekedar sebagai penanda lokasi, tetapi sebagai jejak kecil bahwa kesadaran ini sedang bergerak. Dari satu napas ke napas lain. Dari satu kota ke kota berikutnya. Mungkin terdengar sepele, namun setiap orang yang menyadari napasnya di tempat yang berbeda sedang berbagi pengalaman yang sama dalam diam. Ada sesuatu yang menarik ketika pemahaman yang sunyi ini ternyata tidak terjadi sendirian. Dan dari titik itu, kita mulai melihat bahwa perjalanan ini bukan hanya milik pribadi, melainkan bagian dari pola yang lebih luas. Sekarang, mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana pengetahuan ini sebenarnya telah lama hidup sebelum kita menyadarinya. Jauh sebelum istilah modern tentang kesehatan mental atau regulasi stres dikenal luas, berbagai tradisi kuno telah memahami bahwa napas adalah kunci untuk menyeimbangkan keadaan batin manusia. Dalam praktik seperti pernapasan sadar di timur, hingga teknik pengaturan napas dalam latihan fisik klasik, napas diperlakukan sebagai alat untuk mengakses kondisi pikiran yang lebih jernih. Bahkan dalam pengamatan ilmiah modern, ditemukan bahwa pola napas memiliki pengaruh langsung terhadap sistem saraf, terutama dalam mengatur respons tubuh terhadap tekanan. Para praktisi kesehatan mulai menyadari bahwa ketika seseorang mampu mengendalikan ritme napasnya, ia secara tidak langsung sedang memengaruhi kondisi emosional dan fokus mentalnya. Ini bukan lagi sekedar kepercayaan lama, melainkan sesuatu yang mulai dijelaskan dengan bahasa yang lebih rasional. Dan yang menarik, semua ini tidak memerlukan alat khusus, hanya kesadaran yang sering kali terlupakan dalam kesibukan sehari-hari. Sekarang, sebelum dirimu melangkah lebih jauh, izinkan satu hal terjadi secara perlahan. Jangan terburu-buru memahami. Cukup biarkan kata-kata ini mengalir
seperti napas yang tidak dipaksa. Tidak perlu menahan, tidak perlu mengejar. Cukup hadir di sini, mendengarkan tanpa tekanan untuk langsung mengerti segalanya. Aneh memang, tetapi justru ketika dirimu berhenti berusaha terlalu keras, sesuatu mulai terasa lebih jelas dengan sendirinya. Mungkin tanpa disadari, napasmu mulai sedikit melambat, bahumu turun tanpa diperintah, dan pikiran yang tadi berisik perlahan memberi ruang. Ini bukan kebetulan, melainkan respon alami tubuh saat ia tidak lagi didorong untuk terus tegang. Jadi, tetaplah di sini. Biarkan ritme ini membimbingmu. Karena apa yang akan datang berikutnya hanya bisa benar-benar dipahami dalam keadaan seperti ini. Jika di tengah penjelasan nanti, pikiranmu mulai melayang, itu bukan kesalahan yang harus diperbaiki dengan paksa. Justru disitulah latihan ini diam-diam sedang bekerja, mengajakmu kembali tanpa paksaan, tanpa kritik, hanya dengan kesadaran yang sederhana. Bayangkan seperti air yang menemukan jalannya kembali ke aliran utama setelah menyentuh tepi. Tidak tergesa, namun selalu kembali. Setiap kali dirimu menyadari bahwa perhatianmu berpindah dan memilih untuk kembali mendengarkan, disitulah koneksi antara napas, pikiran, dan energi mulai diperkuat. Tidak perlu sempurna, tidak perlu fokus tanpa celah. Cukup kembali, lagi dan lagi, dengan cara yang tenang. Dan semakin lama dirimu bertahan dalam alur ini, semakin dalam pengalaman yang bisa dirasakan, bukan hanya dipahami. Ada alasan mengapa bagian ini tidak disampaikan dengan cepat atau penuh tekanan. Karena tubuh tidak belajar melalui paksaan, melainkan melalui ritme yang konsisten dan dapat dipercaya. Ketika dirimu membiarkan dirimu sendiri mengikuti alur ini sampai selesai, tanpa meloncat-loncat atau tergoda untuk mencari kesimpulan lebih cepat, sesuatu yang lebih halus mulai terbentuk. Perhatianmu menjadi lebih stabil, napasmu lebih teratur, dan secara perlahan, energi tubuhmu mulai mengikuti pola yang sama. Inilah dasar yang sering diabaikan. Padahal tanpa fondasi ini, teknik apapun hanya akan terasa dangkal. Jadi, tetaplah bersama video ini sampai akhir. Bukan karena harus, tetapi karena ada sesuatu yang perlahan terbuka jika dirimu memberi waktu. Dan dari kondisi itulah, kita akan mulai masuk ke praktik yang bisa benar-benar dirasakan, bukan sekedar dipahami. Sekarang kita mulai masuk ke sesuatu yang bisa benar-benar dirimu rasakan, bukan sekedar dipahami secara konsep. Duduklah dengan posisi yang tidak kaku, cukup stabil namun tetap nyaman, seolah tubuhmu diizinkan untuk beristirahat tanpa kehilangan kesadaran. Tarik napas perlahan melalui hidung, bukan untuk mengisi paru-paru sepenuhnya, tetapi cukup sampai terasa alami. Lalu hembuskan lebih panjang dari tarikanmu. Dalam ritme sederhana ini, tubuh mulai menerima sinyal bahwa tidak ada ancaman yang harus dihadapi. Saat napas memanjang, sistem saraf mulai bergeser dari keadaan waspada menuju keadaan yang lebih tenang. Dan di titik itu, pikiran yang biasanya berlari mulai kehilangan dorongan untuk terus bergerak. Lanjutkan ritme ini tanpa menghitung secara kaku. Cukup rasakan perbedaan halus antara napas yang terburu-buru dan napas yang disengaja. Perhatikan bagaimana dada dan perut bergerak, bukan untuk dikontrol secara berlebihan, tetapi untuk disadari dengan jujur. Ketika perhatianmu tertuju pada sensasi ini, energi tubuh yang sebelumnya tersebar mulai terkumpul kembali secara perlahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan yang mereka rasakan bukan hanya karena aktivitas, tetapi karena energi yang terus terpecah oleh pikiran yang tidak henti bergerak. Dengan hanya menyatukan perhatian pada napas,
dirimu sebenarnya sedang mengumpulkan kembali bagian-bagian kecil dari dirimu sendiri. Dan proses ini terjadi tanpa perlu usaha yang keras, hanya konsistensi yang tenang. Jika muncul rasa tidak sabar atau pikiran yang berkata bahwa ini terlalu sederhana, biarkan saja suara itu lewat tanpa dilawan. Justru reaksi seperti itulah yang sering menjadi penghalang terbesar, karena pikiran terbiasa mencari sesuatu yang kompleks untuk merasa yakin. Padahal, perubahan yang paling dalam seringkali datang dari hal yang terlihat paling biasa. Saat dirimu tetap melanjutkan, bahkan ketika muncul keraguan, tubuh mulai belajar bahwa ia tidak perlu mengikuti setiap dorongan pikiran. Dari sini, perlahan terbentuk jarak yang sehat antara apa yang dirimu rasakan dan apa yang dirimu pikirkan. Dan di ruang itulah, keseimbangan mulai muncul secara alami. Sekarang, coba tambahkan satu lapisan kesadaran lagi. Rasakan tidak hanya napasmu, tetapi juga keheningan di antara tarikan dan hembusan. Di sela yang singkat itu, ada momen di mana tidak ada usaha, tidak ada gerakan, hanya keberadaan yang utuh. Banyak tradisi kuno percaya bahwa justru di ruang kosong itulah energi tubuh menemukan keseimbangannya. Secara logis, ini bisa dipahami sebagai jeda di mana sistem saraf tidak menerima rangsangan baru, memberi kesempatan untuk riset secara alami. Ketika dirimu mulai menyadari ruang kecil ini, latihan yang sederhana berubah menjadi pengalaman yang jauh lebih dalam. Dan semakin sering dirimu kembali ke titik ini, semakin mudah tubuhmu mengingat cara untuk tenang tanpa dipaksa. Di titik ini, aku ingin tahu sesuatu darimu, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian dari proses yang sedang terjadi. Saat dirimu mencoba ritme napas ini, apa yang paling pertama berubah? Apakah tubuhmu terasa lebih ringan? Pikiranmu sedikit melambat? Atau justru ada resistensi yang muncul? Tuliskan di kolom komentar dengan jujur, tanpa perlu terdengar benar atau salah. Karena setiap pengalaman memiliki polanya sendiri. Ketika dirimu mengungkapkannya, bahkan dalam bentuk kata sederhana, kesadaran itu menjadi lebih nyata dan lebih mudah diingat. Dan mungkin, tanpa disadari, pengalamanmu juga akan membantu orang lain yang sedang berada di titik yang sama. Dari sana, latihan ini tidak lagi hanya milikmu, tetapi menjadi sesuatu yang hidup dan terus berkembang. Ada kemungkinan bahwa apa yang barusan dirimu rasakan terasa terlalu sederhana untuk dianggap sebagai sesuatu yang berarti. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Karena tubuh manusia tidak selalu merespons kompleksitas, melainkan konsistensi dari hal-hal yang mendasar. Banyak orang mencari solusi yang terlihat besar, cepat, dan dramatis. Padahal, yang sebenarnya mereka butuhkan seringkali tersembunyi dalam pola yang sangat halus. Ketika napasmu mulai teratur, pikiranmu perlahan mengikuti, dan energi tubuhmu berhenti tersebar tanpa arah. Ini bukan perubahan yang meledak dalam satu momen, tetapi pergeseran yang stabil dan bisa diandalkan. Dan bagi sebagian orang, inilah tepatnya yang selama ini mereka cari tanpa pernah menyadarinya. Perhatikan bagaimana teknik ini tidak meminta dirimu menjadi seseorang yang berbeda, tidak menuntut disiplin ekstrim, dan tidak memerlukan kondisi khusus untuk memulainya. Ia bekerja justru karena ia menyatu dengan sesuatu yang sudah selalu ada dalam dirimu, yaitu napas itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh distraksi, memiliki satu titik kembali yang sederhana seperti ini bisa menjadi penyeimbang yang sangat kuat. Ketika hari terasa berat, ketika pikiran terlalu penuh, atau ketika tubuh mulai memberi sinyal kelelahan, dirimu
tidak perlu mencari jauh. Cukup kembali ke ritme ini dan biarkan sistem tubuhmu melakukan penyesuaian secara alami. Semakin sering dirimu melakukannya, semakin terasa bahwa ini bukan sekedar teknik, melainkan sebuah cara untuk menjaga keseimbangan. Yang sering tidak disadari, banyak ketegangan dalam hidup bukan berasal dari masalah itu sendiri, tetapi dari bagaimana tubuh dan pikiran meresponsnya secara berulang. Ketika napas menjadi pendek dan cepat, tubuh membaca situasi sebagai ancaman, meskipun sebenarnya tidak selalu demikian. Dengan mengubah pola napas, dirimu seperti mengirim sinyal baru bahwa semuanya bisa dihadapi dengan lebih tenang. Dari sudut pandang ilmiah, ini berkaitan dengan bagaimana sistem saraf otonom merespons perubahan ritme pernapasan. Namun, dari pengalaman langsung, ini terasa seperti ruang yang tiba-tiba terbuka di tengah kepadatan pikiran. Dan di ruang itulah, solusi yang sebelumnya terasa jauh mulai terlihat lebih jelas. Mungkin dirimu tidak membutuhkan sesuatu yang rumit untuk mulai merasa lebih baik. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah cara untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Teknik ini memberikan izin itu, tanpa syarat dan tanpa tekanan untuk langsung sempurna. Ia tidak menjanjikan perubahan instan, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih stabil. Sebuah fondasi yang bisa dirimu kembali kapan saja. Dan justru karena ia tidak memaksa, tubuh lebih mudah menerimanya tanpa perlawanan. Jika dirimu selama ini merasa sulit menemukan cara yang benar-benar terasa cocok, ada kemungkinan bahwa ini adalah pendekatan yang selama ini terlewat. Bukan karena ia tidak efektif, tetapi karena ia terlalu sederhana untuk terlihat meyakinkan pada awalnya. Seiring waktu, dirimu mungkin akan mulai menyadari perubahan kecil yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Respons terhadap stres menjadi sedikit lebih lambat. Pikiran tidak lagi langsung bereaksi, dan tubuh terasa lebih stabil dalam menghadapi situasi yang sama. Ini bukan perubahan yang spektakuler di luar, tetapi sangat terasa di dalam. Dan justru perubahan seperti inilah yang cenderung bertahan lebih lama, karena ia tidak dibangun dari dorongan sesaat. Ketika dirimu terus kembali ke praktik ini, bukan hanya napas yang berubah, tetapi cara dirimu berinteraksi dengan pengalaman hidup itu sendiri. Dan di titik itulah, teknik sederhana ini mulai menunjukkan perannya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar latihan. Pada akhirnya, apa yang barusan dirimu pelajari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang selama ini selalu ada, namun jarang benar-benar dirasakan. Napasmu tidak pernah pergi. Tubuhmu tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja, perhatianmu sering terseret ke tempat lain yang lebih bising. Ketika dirimu mulai kembali, bahkan dengan cara yang paling sederhana, ada bagian dalam dirimu yang langsung mengenali arah ini. Seolah-olah tubuhmu sudah lama menunggu untuk diajak bekerja sama, bukan terus didorong tanpa henti. Dan dari titik itu, keseimbangan bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang perlahan muncul dengan sendirinya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena diberi ruang. Mungkin setelah video ini selesai, tidak ada perubahan dramatis yang langsung terlihat di luar. Namun, jika dirimu memperhatikan dengan lebih jujur, ada sesuatu yang sedikit berbeda di dalam, meskipun sangat halus. Cara dirimu menarik napas, cara dirimu merespons pikiran, bahkan cara tubuhmu menahan atau melepaskan ketegangan. Hal-hal kecil ini sering dianggap tidak penting, padahal
di sanalah arah hidup perlahan dibentuk. Dan setiap kali dirimu memilih untuk kembali ke kesadaran ini, dirimu sedang memperkuat sesuatu yang tidak mudah terguncang oleh keadaan luar. Sesuatu yang tenang, stabil, dan selalu bisa diakses kapan saja. Jadi, jika ada satu hal yang bisa dirimu bawa dari sini, bukanlah tekniknya saja, tetapi kesadaran bahwa dirimu selalu memiliki jalan untuk kembali. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna, tidak perlu memahami semuanya sekaligus. Cukup mulai dari napas berikutnya yang dirimu ambil dengan sadar. Karena di sanalah semua ini berawal, dan di sanalah semuanya selalu bisa diperbaiki.